Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Eril, Prodi Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Indonesia Kelompok 2, ingin menjelaskan peranan TIK dalam pembelajaran. Teknologi pendidikan dapat mengubah cara pembelajaran yang konvensional menjadi non-konvensional, sehingga melalui teknologi pendidik dapat menggunakan berbagai cara pembelajaran yang bervariasi. Pembelajaran adalah suatu proses penciptaan lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Dalam rangka menciptakan model-model pembelajaran yang inovatif, maka pembelajaran berbasis TIK sangatlah berperan untuk peningkatan mutu peserta didik. Adapun pengertian TIK adalah suatu proses dalam menyampaikan informasi melalui pengelolaan data yang melibatkan pengiriman dan penerimaan informasi dengan menggunakan simbol tertentu. Pendidikan berbasis TIK memberikan dua keuntungan. Pertama, sebagai pendorong komunitas pendidikan termasuk guru untuk lebih apresiatif dan praktis dalam memaksimalkan potensi pendidikan. Kedua, memberikan kesempatan luas kepada peserta didik dalam memanfaatkan setiap potensi yang ada yang dapat diperoleh dari sumber-sumber yang tidak terbatas. Ada dua aspek yang terdapat di dalam TIK. Yang kesatu, teknologi informasi, yaitu semua hal yang berhubungan dengan proses, rekayasa, penggunaan alat bantu untuk memproses data dan pengelolaan informasi. Yang kedua, teknologi komunikasi, yaitu semua hal yang berhubungan dengan penggunaan alat bantu untuk melakukan proses data dari suatu perangkat ke perangkat lainnya. Peranan TIK dalam pembelajaran. 1. Berperan sebagai alat produksi dan menyaji materi pembelajaran. Kedua, berperan untuk distribusi materi pembelajaran. Ketiga, berperan sebagai pengevaluasi pembelajaran. Keempat, berperan sebagai media kolaborasi pembelajaran. Yang kelima, berperan mencari sumber materi pembelajaran. Keenam, meningkatkan kualitas pembelajaran. Ketujuh, memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran. Kedelapan, membantu memvisualisasikan ide-ide abstrak. Kesembilan, mempermudah pemahaman materi yang telah dipelajari. Kesepuluh, menampilkan materi pembelajaran menjadi lebih menarik. Kesebelas, memungkinkan terjadinya interaksi antara pembelajaran dan materi yang sedang dipelajari. Hambatan perkembangan TIK dalam bidang pendidikan di Indonesia. Yang kesatu, kurangnya dukungan. Perlu dukungan dalam mengintegrasikan perkembangan TIK. Yang kedua, kurangnya kepercayaan. Kepercayaan adalah faktor penting untuk menggunakan TIK dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya perlengkapan. Kurangnya sarana dan prasarana TIK. Kurangnya perangkat keras yang berkualitas tinggi sesuai perangkat lunak dan akses ke sumber daya TIK. Jadi kesimpulannya adalah TIK merupakan salah satu faktor penting yang memungkinkan kecepatan transformasi ilmu pengetahuan kepada generasi bangsa ini secara lebih luas. Oleh karena itu, TIK memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan, khususnya pembelajaran. Sekian dari kesimpulan pembelajaran saya. Jangan lupa subscribe and like channel saya, dan tombol share-nya ada di tombol pengaturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.